Halo guys, kembali lagi di Scare Stories. Masalah orang tua kepada anak sering terjadi di dunia ini. Hal itu terjadi karena kurangnya komunikasi kepada dua belah pihak. Tidak hanya orang tua, terkadang anak juga bisa frustasi karena melihat orang tuanya. Nah, gimana kalau anak itu sampai pergi meninggalkan orang tuanya, apalagi perginya ke alam lain? Yaps, film kali ini akan membahas kisah seorang anak yang merasa kurang kasih sayang kepada orang tuanya, dan hal itu membuat dia berhubungan dengan dunia lain. Bagaimana cerita selengkapnya? Yuk langsung saja, ini dia alur cerita The Closet 2020 Part 1. Cerita film ini dimulai dari rekaman sebuah ritual pengusiran setan oleh seorang ibu muda pada tahun 1998. Dalam ritualnya, si ibu muda merasakan aura negatif berada di sebuah lemari pakaian di rumah pasiennya. Dan setelah pintu lemari terbuka, si ibu muda tewas dengan sayatan pisau dari tangannya sendiri. Hal ini terjadi karena dorongan kekuatan makhluk halus yang terlalu kuat, sehingga ibu tersebut tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Kini setelah 20 tahun kemudian, kita masuk ke cerita sebuah keluarga kecil. Di awal, kita diperlihatkan seorang ayah bernama Sang-won yang sedang mengajak anaknya yang bernama Yina untuk pindah ke rumah terpencil yang memiliki kondisi lingkungan yang tenang dan udara yang bagus. Hal ini dilakukan Sang-won karena dokter menyuruhnya untuk membuat Yina melupakan tragedi yang baru saja terjadi dalam hidup mereka. Ya, sebelumnya Sang-won beserta keluarga mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kematian istrinya. Semenjak saat itu, Yina anaknya menjadi pendiam. Sekarang, semenjak tidak ada sang istri, Sang-won yang kurang mengerti apa yang dirasakan Yina belakangan ini sering membelikan boneka untuknya. Namun, Yina menanggapi semua hadiahnya itu dengan biasa saja. Karena sebenarnya bukan hal itu yang diinginkan dirinya. Dia masih merasa kesepian dengan kepergian ibunya. Setelah perjalanan panjang, mereka pun tiba di rumah baru yang terpencil. Saat menyusun barang di atas, Sang-won melihat seekor burung yang menabrakkan diri di kaca jendela atas. Hal itu membuat Sang-won terkejut dan mengingat kejadian kecelakaan mereka sebelumnya. Malamnya, di saat Yina sedang melihat video ulang tahunnya bersama sang ibu, dia merasa sedih dan menangis. Ketika itu, tiba-tiba ada suara ketukan dari dalam lemari. Yina pun mendekati pintu itu. Dia mencoba mendengar lagi, namun karena penasaran, dia pun membukanya. Sang-won bingung melihat ekspresi Yina yang berbeda. Dia bertanya, "Apakah kamu berteriak? Apakah kamu baik-baik saja?" Dengan senyuman yang aneh, Yina menjawab dengan anggukan, yang menjelaskan kalau keadaan baik-baik saja. Di sini memperjelas kalau Yina sepertinya telah dirasuki oleh roh dari lemari itu. Karena penasaran, ayahnya pun masuk ke kamar Yina. Saat melihat lemari pakaian terbuka, Yina bergegas menutup lemari itu. Dia juga memegang sebuah boneka yang sudah lama. Ayahnya bertanya, "Dari mana boneka itu?" Dia menjawab kalau dia mendapatkannya dari lemari di samping. Sang-won masih penasaran dengan apa yang ada di lemari pakaian itu. Dia pun mencoba membukanya, namun dia tidak menemukan apapun. Sang-won tidak suka dengan boneka yang dipegang Yina. Dia berniat untuk membuang boneka itu. Namun karena Yina senang dengan boneka tersebut, Sang-won pun mengizinkan Yina untuk menyimpannya. Keesokan harinya, tingkah Yina mulai aneh. Dia makan dengan lahap. Sang-won heran melihat tingkah Yina. Sesudah makan, Yina mengatakan, "Saya suka rumah ini karena saya memiliki banyak teman." Ya, walaupun bingung dengan sikap Yina, ayahnya tetap senang karena Yina merasa nyaman di rumah itu. Keesokan harinya, sepulang dari kerja, ayahnya mendengar suara dari kamar Yina. Sang-won bergegas menuju ke kamar Yina. Dia pun membuka pintu dan berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Yina menjawab, "Aku sedang menulis lagu untuk ayah."
Sang-won menuju ke arah Yina dan dia menjelaskan ingin meninggalkan Yina dalam beberapa hari karena masalah pekerjaan. Yina akan dititipkan dengan pengasuh. Yina ingin ikut, namun ayahnya tidak mengizinkannya karena dia pasti sibuk di dalam pekerjaan. Sejak saat itu, ekspresi Yina yang mendadak riang menjadi kesal kembali. Setelah itu, Sang-won lanjut mengerjakan tugasnya di kamar. Tiba-tiba, dia mendengar suara orang bermain biola dengan berisik dari kamar Yina. Sang-won berteriak dari kamar, menyuruh Yina untuk tidur. Tapi suaranya tidak berhenti. Sang-won pun pergi ke kamar Yina untuk memastikan suara itu. Di kamar, Yina sedang tidur. Sang-won pun memutuskan untuk kembali. Tetapi, pintu lemari Yina terbuka dengan sendirinya. Karena penasaran, Sang-won pun mengeceknya. Terkejut, Sang-won pun terbangun dari tidurnya. Dia hanya bermimpi. Proyek yang dia kerjai pun telah hancur terkoyak. Karena bingung, dia ke kamar Yina untuk bertanya. Namun, Yina tidak ada. Dia melihat boneka yang dia berikan serta biola di kamar itu telah rusak. Saat melihat ke jendela, terlihat Yina sedang bermain di luar. Padahal, di bawah, Yina sedang memperhatikan seekor burung yang telah mati dengan penuh darah. Dan ia juga memegang pisau di tangannya. Di sini terlihat bola mata kanan Yina terputar, menandakan dirinya memang sedang dirasuki semenjak membuka lemari di rumah itu. Setelah itu, ketika ayahnya ingin pergi, Yina menghampiri ayahnya. Dia marah karena ayahnya tidak pernah memperhatikannya dan selalu pergi untuk bekerja. Dia tidak ingin hadiah apapun, yang dia inginkan kasih sayang orang tua. Dia menceramahi ayahnya dengan mengatakan kalau Sang-won tidak layak menjadi seorang ayah. Bel berbunyi. Pengasuh yang dipekerjakan Sang-won datang dan langsung meminta bayaran yang cukup besar. Sang-won setuju. Setelah itu, Sang-won pun pergi untuk bekerja penuh waktu. Dia meninggalkan anaknya kepada pengasuh tersebut. Ketika Sang-won sudah pergi, si pengasuh malah nyantai dan tidak memperdulikan Yina. Namun, tidak berapa lama, dia mendengar suara ribut dari kamar Yina. Tidak tahan karena merasa dikerjai, si pengasuh melapor ke Sang-won dan pergi dari rumah saat Sang-won masih bekerja. Karena hujan, Sang-won tidak sempat pulang. Hingga malam, Yina yang kerasukan sendirian di rumahnya. Dia berdiri menatap ke arah lemari di kamarnya. Semenjak masuk ke dalam lemari, Yina tidak pernah kembali. Singkat cerita, Yina pun dinyatakan hilang. Sang-won memasang spanduk dan selebaran untuk mencari Yina. Sang pengasuh juga diperiksa, namun tetap tidak ada tanda-tanda penculikan. Yina telah hilang selama sebulan lebih. Sang-won juga mendaftarkan kehilangan Yina di acara berita televisi. Semenjak kasus hilangnya Yina tersebar di televisi, berita mulai menambahkan kalau Sang-won sangat sibuk sehingga kurang memperhatikan anaknya. Akibat melihat berita yang berlebihan, Sang-won semakin frustasi. Berita Yina juga dikaitkan dengan hilangnya anak lain 3 tahun yang lalu, yang setelah diselidiki penyebabnya juga sama karena kurangnya kasih sayang orang tua. Seorang pria bernama Kyung-hun menonton berita itu. Dia adalah seorang pengusir setan yang sedang menyelidiki kasus anak hilang beberapa tahun belakangan ini. Di rumah, Sang-won mengalami masalah dengan jaringan internet. Hal itu membuatnya memanggil tukang reparasi. Selagi nggak tahu harus berbuat apa, Sang-won melihat lemari yang selalu membuat dirinya penasaran. Namun, ketika ia ingin membuka, bel lagi-lagi berbunyi. Kyung-hun yang menyamar sebagai tukang reparasi berhasil masuk ke rumah Sang-won untuk mencari tahu. Dia beralasan mencari titik masalah sambungan dengan menggunakan detektor yang sebenarnya alat untuk mendeteksi roh. Deteksinya semakin kuat menuju ke lantai 2. Sang-won bingung, apa begini cara memperbaiki sambungan internet? Ketika di atas, bunyi detektor semakin kuat menuju ke kamar Yina. Sang-won sudah mulai curiga, namun dia mendengar bel rumahnya kembali berbunyi. Dia segera turun, sedangkan Kyung-hun langsung masuk ke kamar Yina. Detektor menuju ke arah lemari pakaian yang menjadi tempat hilangnya Yina. Di bawah,
tukang layanan internet sebenarnya datang. Dia mengatakan dia baru saja mengecek bagian luar rumah. Dia menjelaskan masalahnya. Sebenarnya ada yang memotong kabel sambungan internetnya. Sang-won sadar kalau dia sedang dibohongi oleh Kyung-hun. Dia langsung menyeret Kyung-hun keluar. Sang-won beranggapan kalau Kyung-hun adalah tim berita televisi. Kyung-hun menjelaskan kalau dia bertujuan untuk membantu. Dia langsung bertanya, apakah saat Yina hilang, dia suka berdiri di depan lemari pakaian, bersikap aneh, bicara sendiri, dan kadang berteriak? Sang-won terkejut mendengar Kyung-hun berbicara seperti itu. Dia nanya, kamu tahu dari mana? Kyung-hun menjelaskan, Yina bukan satu-satunya anak yang menghilang. Semenjak tahun 1998, ada 32 anak yang menghilang dengan kasus yang serupa. Saya sudah 10 tahun menyelidiki kasus seperti ini, jadi nggak heran kalau saya tahu tanda-tandanya. Selain saya sering nongol di TV, saya juga merupakan pengusir setan nomor 1 di Korea dengan bayaran yang lumayan. Sang-won belum terlalu yakin, namun nggak ada salahnya mencoba. Dia pun menyetujui Kyung-hun untuk membantunya. Di dalam, Kyung-hun memperlihatkan file kasus anak-anak yang menghilang selama ini. Semuanya memiliki tanda yang sama, yaitu hilang di rumah saat mereka tidur, menonton, dan lain-lain. Kyung-hun juga memperlihatkan sebuah video. Dia menjelaskan 20 tahun yang lalu, ada anak bernama Hyun-soo yang menghilang dengan kasus seperti Yina. Untuk mencari tahu kabar si anak, keluarga itu memanggil ibu Kyung-hun yang seorang pengusir setan. Namun naas, ibunya gagal membantu. Dia pun kehilangan nyawanya. Kyung-hun lanjut mengatakan, kalau keluarga anak-anak yang menghilang sering melihat ibunya. Hal itu terjadi karena dia berusaha agar makhluk halus tidak mengambil anak-anak dari masing-masing keluarga. Sang-won sendiri juga sudah bermimpi ibu muda tersebut sebelum Yina menghilang. Namun dia tidak mau membahas kepada Kyung-hun. Lanjut, Kyung-hun memperlihatkan sebuah penampakan hantu anak kecil di video tersebut. Hantu kecil itulah yang membuat ibunya meninggal dan hilangnya anak-anak. Sang-won masih saja tidak percaya dengan hal-hal mistis. Dia tidak percaya Yina dibawa oleh hantu. Dia menyuruh Kyung-hun untuk pulang. Kyung-hun menjelaskan, Anda tidak percaya denganku, tapi aku satu-satunya orang yang percaya Anda kalau putri Anda menghilang. Orang di luar sana menganggap Anda telah membunuh Yina. Dia juga berpesan, kalau waktu sudah berjalan beberapa hari, dia sudah tidak akan bisa membantu untuk menyelamatkan Yina nantinya. Dia pun keluar setelah mengatakan itu. Setelah mendengar kata-kata Kyung-hun, Sang-won pun berubah pikiran. Dia bertanya, apakah kamu benar-benar bisa membawa Yina kembali? Dengan yakin, Kyung-hun mengiyakannya. Nggak pakai lama, dia segera mengambil barang-barang yang diperlukan. Dia kembali menjelaskan, orang yang bertahan hidup di dunia lain hanya selama 49 hari saja. Setelah menghilang sebulan lebih, waktu Yina tinggal 3 hari lagi. Jadi, mereka harus segera membawanya kembali sebelum terlambat. Nah guys, itu tadi alur cerita The Closet 2020 part 1. Dan akan kita lanjutkan ke part 2 di video berikutnya. Terakhir, saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.